Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nelly Hurul Nikmah, NIM 501-200-501 dari kelas 4E, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan membahas terkait kasus data panel untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah ekonometrika yang diampu oleh Pak Fadlul Mubarak, SSI MSI. Nah, ini adalah panel data yang sudah dibagikan untuk dibahas dan diuji cobakan di program R masing-masing. Nah, ini dia. Pertama, ada managing data and formula. Di sini ada sintaks yang perlu diuji cobakan di program R. Ada library PLM. Kemudian di sini ada 4 data yang digunakan, yaitu data EMP1UK, data produk, data Grunfeld, dan terakhir data Wix. Nah, di sini saya akan menggunakan data Grunfeld yang akan saya uji cobakan. Mungkin sebagian juga ada data EMP1UK yang akan saya munculkan datanya. Di sini ada struktur data, kemudian ada data transformasi atau transformasi data, ada formulanya, ada model estimasinya, hingga berakhir di sini, sintaks yang ini. Baiklah, sintaks-sintaks yang ada akan saya copy untuk saya pindahkan ke program R. Ini sudah saya pindahkan sebelumnya ke data R, program R, maaf. Pertama, saya akan munculkan library PLM yang sudah saya download sebelumnya di package. Ini saya running saja semua data yang ada. Untuk kedepannya baru kita pilih data yang mau dipanggil atau saya munculkan. Nah, di sini saya mau memunculkan sebagian data dari data Grunfeld. Ini ada 6 data awal data Grunfeld. Itu dimulai dari tahun 1935 hingga tahun 1940. Ini datanya. Di sini ada firma, ada year, ada INV, value, dan kapital. Ini tahunnya, ini data-datanya. Ini bentuk datanya. Kemudian saya ingin juga melihat data akhirnya, berapa banyak data yang terdapat di data Grunfeld dengan rumus ini, tail Grunfeld. Nah, ini ternyata ada 200 data di sini. Data dimulai tahun 1935, berakhir di tahun 1954. Data Grunfeld. Ini 6 data akhir. Kalau sebelumnya 6 data awal, ini 6 data akhir. Kemudian selanjutnya kita melihat, saya ingin membandingkan data EMP1UK dengan data Grunfeld, yang mana rumusnya ini, data frame-nya mau saya
muncul kan terlebih dahulu. Ini data MP1K, masih berbentuk sektor, belum berbentuk indeks. Saya buka. Nah, ini sudah berbentuk indeks. Ini kan belum data MP1K. Nah, kalau data MP1K itu dimulai tahun 1977. Kemudian 1978, 79, 80, 81, 82, dan seterusnya. Nah, saya mulai melihat juga summary-nya dari data EMP1UK. Sebelum saya lanjut ke data Grunfeld, ini data dari summary-nya. Di sini total summary of squares-nya itu 261.539,4. Terus ada ID, ada time, terus ada minimum, ada median, ada mean, ada maksimum, dan lain-lain. Terus kita lihat matriksnya. Nah, begini bentuk matriks dari data MP1K. Ada beberapa. Di tahun 1984 itu ada hampir semua dari awalan datanya hilang. Terus di tahun 1983 ada 2 data yang hilang. Kemudian di tahun 1976 itu ada 4 data yang hilang. Selebihnya sempurna datanya. Lanjut. Di sini kita akan melihat hit data EMP1UK leg 2 bagaimana. Nah, di sini leg 1, leg 2 ada hanya sedikit data yang hilang. Karena rata-rata datanya ada. Hanya di tahun 1977 di leg 1 dan 2 itu hilang. Kemudian di tahun 1978 leg keduanya hanya leg 2 yang hilang. Kita lanjut leg 10 untuk data ini. Sama, ada 2 data yang hilang tahun 1977. Ada 2 data yang hilang. Kemudian kita lihat data leg 10. Nah, ini ada 4 data malah yang hilang untuk tahun 1977, tahun 1978, tahun 1977 sama 1978 itu ada 2 sama data 2 data yang hilang untuk leg 1 dan leg 2. Di tahun yang sama 2 leg yang hilang. Maksud saya 2 data yang hilang di 2 tahun yang berbeda. Lanjut ke hit within data EMP1K. Di sini datanya lengkap dari tahun 1977 sampai 1982. Datanya lengkap, tidak ada yang hilang. 6 datanya sempurna. Kemudian lanjut hit between leg 4. Seperti ini. Leg 1 nilainya 4.366.571. Leg 2 71.362.428.
leg 3 19.04.01.43 leg 4 26.03.500. Lanjut ke leg 10 betweennya. Oke, lanjut di leg 10 itu lengkap juga datanya, tidak jauh berbeda. Ada beberapa data yang sama di sini untuk between 10, cuman hanya ada 3 data yang berbeda untuk leg 2. Leg 1 dan 2 berbeda, hanya 3 yang kosong. 7 data leg 1, 3 data leg 2. Kemudian kita lanjut lanjut ke data Grunfeld di bagian model estimasi. Nah, di sini saya memakai data Grunfeld untuk kita lihat within dan randomnya. Sebelum kita melihat kesimpulan data atau summary dari Grunfeld, ini ada 2 sintaks di sini. Ada yang within, ada yang random. Kita lihat, kita munculkan datanya. Oke, dua-duanya kita panggil. Kemudian langsung kita lihat summary-nya. Ini summary-nya begini. Di sini balance panelnya itu N sama dengan 10, T sama dengan 20, N sama dengan 200. Gitu. Kemudian kita lihat varian, standar deviasi dan share-nya. Untuk idiosyncratic itu 2784,46, standar deviasinya 52,77, share-nya 0,282. Untuk individualnya, untuk variasi itu 708,9,80, terus standar deviasinya 84,20, dan share-nya 0,718. Nah, di sini ada residual juga untuk minimum, median, maksimum, dan lain-lain. Di sini juga ada z value untuk signifikan, value sama kapitalnya itu signifikan. Baiklah, lanjut dari untuk value kapitalnya itu signifikan ya. Kemudian di sini ada total summary of squares-nya itu 2381400. Residual summary of square-nya itu 548900. Kemudian ada R square-nya itu 0,7695. Ada JR square-nya itu 0,76716. Value-nya 2,22 artinya jauh di bawah 0,05, yang artinya itu otomatis signifikan. Cisky-nya 657,674 untuk 2DF gitu. Ini untuk
kesimpulannya, summary dari data Grunfeld. Terus ada di sini kita munculkan data Ranef, Grundre. Ini datanya. Ada 10 data atau 10 like di sini. Like 1 itu min 9, sekian. Like kedua itu 157, sekian. Untuk like ketiga itu minus 172, sekian. Terus like 4 itu 29,9. Like 5 min 54,67. Like 6 34,34. Like ke-7 minus 7,89. Terus like 8 itu 0,67. Like 9 minus 28. Like 10 50,31. Itu nilai-nilainya. Kemudian lanjut kita munculkan data fixed tipe DMIN. Ada 10 data juga. Tidak jauh berbeda datanya dari Ranef Grunfeld. Gini. Hanya selisih sedikit saja pada datanya. Kemudian kita lihat summary-nya lagi. Di sini ada 10 data. Indeksnya pun ada estimasi standar errornya, di value-nya. Ini ada paling kecil itu paling kecil itu minus 7. Enggak dong, paling kecil itu minus 178 ya. Signifikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 data yang signifikan. Signifikan kan nilainya 0, di bawah 0,05. Di bawah itu otomatis signifikan, walaupun mendekati kayak 0,03. Apalagi ini yang jauh di bawah, minus 0 sampai minnya 10, 0 di belakang, koma. Ada 7 data yang signifikan. Biasa itu signifikan kode itu kalau bintang 3 itu nilainya 0. Kalau bintang 2 nilainya 0,001. Bintang 1 itu 0,01 yang artinya udah hampir mendekati. Kalau 0,05 itu titik tandanya, tidak bisa dibilang signifikan. Dia harus di bawah 0,05. Kemudian 0,1 tanda petik atas. Gini nilainya. Standar errornya untuk nilainya beberapa dengan perbedaannya tipis, tapi beberapa ada yang jauh nilainya. Ini seperti data ke-10 itu nilainya 11, sedangkan data ke-1 itu 49. Hampir 4 kali lipat, lebih 4 kali lipat. Kemudian kita lihat nih, selanjutnya Grunfeld tetap menggunakan package PLM. Di dalamnya ada INV, value, plus capital. Dengan data Grunfeld, modelnya within, efeknya two ways. Kita running. Kemudian
running lagi untuk fix of ground TWFE, efeknya time. Nah, ini data terakhir yang harus dimunculkan. Untuk datanya seperti ini, tidak pakai tabel, tapi random, tapi datanya itu sesuai urutan tahun. Dan yang pertama itu tahun 1935 dengan nilai minus 86,90. Pada data tahun 1936 itu minus 106, selanjutnya tahun selanjutnya minus 127, selanjutnya minus 126, selanjutnya minus 158, selanjutnya minus 131. Dari data ini yang mengalami kenaikan, rata-rata minus semua, hampir semua. Ini ada berapa data? 3, 4, 5, 6, 7 data, 20 data. Semuanya 200 data. Dimulai dari minus 86 hingga minus 180,4. Beginilah bentuk data yang sudah saya uji coba dari kasus data panel yang sudah diberikan. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.